kita akan eh, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Nanti dimulai dengan bunyi dan cahaya ya. Tapi sebelum masuk ke bunyi dan cahaya, akan diberikan pengantar dulu mengenai teori dasar gelombang karena basically cahaya dan bunyi adalah fenomena gelombang gitu ya. Dan kemudian setelah itu cahaya kemudian nanti akan masuk ke rangkaian listrik ya, jadi rangkaian arus arah dan rangkaian arus bolak-balik. Nah, jadi itu adalah materi yang akan kita pelajari di 8 pekan terakhir ya, seperti itu. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi mengenai gelombang dan besarannya ya. Jadi saya akan menjelaskan dasar-dasar gelombang sebelum nanti kita akan masuk ke bunyi dan cahaya. Oke. Nah, jadi hari ini saya akan membahas mengenai nanti akan didahului dari pendahuluan, kemudian nanti besaran-besaran gelombang ini yang paling eh, wajib kita kuasai ya, karena basically ketika kita ngomong gelombang ya yang kita bicarakan adalah besaran-besarannya, termasuk nanti waktu kita ngomongin cahaya atau ngomongin bunyi ya. Nanti ada contoh gelombang dawai, kemudian persamaan gelombang, lalu nanti ada fenomena superposisi dan interferensi gelombang, kemudian sampai di gelombang tegak ya. Nanti di pertemuan selanjutnya baru kita akan membahas mengenai bunyi. Oke, baik. Oke, jadi kita akan masuk ke materi hari ini ya, tentang mengenai gelombang. Jadi gelombang itu memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan kita ya. Bahkan kita sekarang bisa berkomunikasi satu sama lain ya, kita memanfaatkan fenomena gelombang sebenarnya. Ada yang tahu gelombang apa yang kita gunakan untuk berkomunikasi? Ada yang tahu gelombang apa kira-kira? Oke, nanti kita jawab ya. Nah, contoh ya, jadi kita bisa berkomunikasi satu sama lain karena kita memanfaatkan gelombang. Nah, gelombang apa kira-kira? Ada yang tahu? Gelombang apa? Gelombang radio, Pak. Betul, gelombang radio ya. Jadi kita bisa berkomunikasi satu sama lain karena kita menggunakan memanfaatkan gelombang radio. Termasuk saat ini ya, kita menggunakan koneksi internet ya untuk bisa menyelenggarakan perkuliahan. Nah, itu salah satu manfaat dari gelombang. Nah, itu ya. Jadi pertama untuk komunikasi. Yang kedua ada yang tahu nggak ini gelombang apa nih? Coba tebak aja kira-kira apa nih? Ada yang tahu nggak ini apa nih? Gelombang frekuensi. Oke, gelombang frekuensi. Ada yang lain lagi? Gelombang seismik, Pak. Betul, good. 100 tuh. Siapa tuh tadi yang jawab seismik ya? Ini ada gelombang seismik ya. Nah, gelombang seismik ini adalah gelombang yang merambat di bumi, lebih khususnya di lapisan batuan. Nah, ini yang kita analisis untuk mempelajari tentang gempa. Bahkan gelombang seismik ini memberikan kita informasi di bawah permukaan bumi itu ada apa gitu ya, seperti itu. Jadi gempa itu sebenarnya memberi kita informasi tentang interior bumi ya. Nah, salah satu caranya dengan menganalisis gelombangnya ya, salah satunya gelombang seismik. Nah, dan juga untuk signal processing ya. Jadi banyak hal yang kita kumpulkan atau data yang kita dapat setiap hari itu adalah sinyal. Nah, untuk bisa eh, mem- memahami sinyal ya kita juga harus memahami gelombang ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya gelombang itu punya fungsi yang sangat banyak dan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan gelombang itu apa sih? Kalau begitu kan tadi kita ngomong gelombang, katanya banyak kegunaannya. Coba, gelombang itu apa sih? Ada yang tahu? What is wave? Apa itu gelombang? Energi yang merambat, Pak. Oke, ya jadi good ya 100 energi gelombang itu basically ada energi yang merambat ya dari satu titik ke titik lainnya ke semua arah. Contoh ini titik air ya. Jadi misalkan ada air yang jatuh ke titik ini. Nah, ini memberi ada energi yang menyebar ke segala arah. Jadi inilah gelombang ya. Jadi ada energi yang merambat seperti itu. Nah, contohnya juga ini misalkan gelombang tali ya. Ketika kita gerakan naik dan turun, maka talinya akan terbentuk seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita taruh sesuatu di sini ya, biasanya yang lebih kecil ya, dia akan bergoyang bahkan bisa terlempar ya. Kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah energi ya, energi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya ya, seperti itu. Nah, kita akan masuk ke tipe-tipe gelombang. Ada beberapa tipe gelombang, ya ada tiga. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Apa sih gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang
yang memerlukan medium untuk dia merambat. Jadi kalau dia nggak punya medium, dia nggak bisa merambat. Ya contohnya kayak suara, ya, kemudian gelombang laut. Nah, dia memerlukan medium. Mediumnya apa? Bisa zat padat, zat cair, atau zat gas, ya. Nah, contohnya seperti ini, ya. Nah, gelombang mekanik itu dibedakan menjadi dua lagi. Ada yang disebut dengan gelombang longitudinal dan ada yang gelombang transversal. Ada yang masih ingat bedanya apa? Apa bedanya gelombang longitudinal dan gelombang transversal? Ada yang masih ingat? Waktu di SMA atau SMP mungkin? Oke, jadi gelombang transversal dan gelombang longitudinal ini adalah klasifikasi gelombang mekanik, ya, berdasarkan arah eh, getar dari partikel, ya, dan arah rambatnya. Contohnya kalau longitudinal, ya, ketika dia digerakkan seperti ini, ya, ketika dia diberikan partikelnya bergerak seperti ini, ya, perhatikan pointer saya, maka dia akan merambat ke arah yang sama. Artinya apa? Kalau longitudinal itu arah arah getar partikel itu sejajar dengan arah rambat, ya. Contohnya spring atau peer, ya. Anda coba goyangin per, ya. Nah, pasti Anda goyanginnya maju mundur, maka gelombangnya juga seperti itu. Dia akan terbentuk kompresi dilatasi. Kompresi yang rapat seperti ini dilatasi, kompresi dilatasi, kompresi dilatasi. Nah, itu contoh dari gelombang longitudinal. Contohnya gelombang suara. Nah, gelombang suara itu sifatnya longitudinal. Jadi kalau kita bisa lihat udara di suara, nah, udara apa gelombang suara itu akan menggetarkan udara seperti ini, ya. Itu contoh dari gelombang longitudinal. Nah, jadi gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel, gerakan partikel searah dengan arah rambatnya. Nah, di yang lain ada lagi yang namanya gelombang transversal. Kalau gelombang transversal ini arah gerakan partikel tegak lurus dengan arah rambatnya seperti ini, ya. Jadi partikelnya bergerak atas bawah, gelombangnya merambat dari kiri ke kanan atau sebaliknya, ya. Contohnya tali, ya. Kalau Anda gerakin tali ke atas bawah, ya, atau senar gitar, nah dia akan membentuk seperti ini, ada bukit, ada lembah, bukit, ada lembah, bukit, lembah, seperti itu. Nah, ini ada yang dimaksud dengan gelombang transversal. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi gelombang mekanik memerlukan medium, ada gelombang yang bisa merambat tidak memerlukan medium, ya. Itu yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya apa? Gelombang radio, ya, yang kita gunakan saat ini sebagai media komunikasi, itu salah satu contoh gelombang elektromagnetik. Nah, ini adalah spektrum gelombang elektromagnetik, ya. Anda bisa lihat. Jadi yang di sini ini panjang gelombang, ya. Yang di bawah sini ini adalah frekuensi. Jadi Anda lihat kan ini gelombang elektromagnetik macam-macam nih. Ada yang gelombang radio, ada gelombang mikro, ada infrared, ultraviolet, X-ray, bahkan sampai dengan sinar gamma. Nah, makin ke kanan itu panjang gelombangnya semakin pendek, tapi frekuensinya semakin tinggi, ya. Jadi panjang gelombang dan frekuensi itu berbanding terbalik. Nah, kita lihat di sini. Gelombang radio frekuensinya eh, rendah, ya, tapi panjang gelombangnya tinggi sehingga bisa digunakan untuk berkomunikasi, ya. Dia bisa menjangkau titik yang jauh antara satu dengan yang lainnya, ya, seperti itu. Nah, sementara makin ke sini, ya, ini frekuensinya makin tinggi tapi panjang gelombangnya makin pendek. Nah, cahaya tampak, cahaya yang bisa kita lihat, ya, itu ternyata rentangnya dari sini nih panjang gelombangnya dari 700 sampai dengan eh, 400, ya, di sini panjang rentangnya. Jadi artinya apa? Sebenarnya di mata kita itu banyak banget gelombang elektromagnetik, tapi yang terlihat itulah yang disebut dengan cahaya tampak, ya, visible light. Jadi semua yang kita lihat itu berada dalam rentang ini, spektrum ini. Di luar itu, ya, kita nggak bisa lihat. Contohnya kita nggak bisa lihat gelombang radio, ya, kita nggak bisa lihat X-ray, nggak bisa lihat infrared, nggak bisa lihat gelombang mikro. Kenapa? Karena dia di luar dari rentang ini. Yang bisa kita lihat yang hanya ada di rentang ini, ya, seperti itu. Nah, jadi ini contohnya cahaya, ya, cahaya cahaya tampak, cahaya yang bisa kelihatan. Nah, itu adalah gelombang elektromagnetik, gelombang radio, gelombang mikro, sampai X-ray dan gamma ray, ya, seperti itu. Nah, jadi ciri khasnya gelombang elektromagnetik itu dia terdiri dari medan listrik, ya, yang warna merah dan tegak lurus dengan medan magnet. Jadi dia punya dua ini, ya. Ini adalah gelombang elektromagnetik.
Nah, ada lagi ya yang ketiga yaitu gelombang materi. Nah, apa sih gelombang materi ini? Ini gelombang yang berkaitan dengan partikel subatomik ya. Ini ada di dunia kuantum. Jadi kalau kita sudah masuk dunia kuantum, kita sulit membedakan mana partikel, mana gelombang. Partikel bisa bisa menjadi gelombang ya, dan gelombang juga bisa dilihat sebagai partikel gitu ya. Nah, contohnya elektron ya, ketika masih ingat ya model kulit atom ya. Jadi elektron itu kalau dia berpindah, itu kan partikel tuh ya, elektron dari kulit katakanlah N sama dengan satu ke kulit N2. Nah, ketika dia berpindah, dia melepaskan energi. Nah, dia tampak seperti gelombang gitu. Dan sebaliknya ketika gelombang itu misalkan di panel surya ya, itu efek fotolistrik. Jadi cahaya matahari yang adalah gelombang elektromagnetik itu menubruk semiconductor yang di sel surya. Nah, ada partikel cahaya yang menumbuk elektron sehingga elektronnya bergerak ya, dan sehingga menimbulkan arus. Nah, itu kita melihat itu padahal cahaya matahari ya, tapi dalam fenomenanya loh itu tampak seperti partikel gitu ya, karena dia bertumbukan. Nah, jadi gelombang yang ketiga ini ada gelombang yang berkaitan dengan fenomena kuantum ya atau partikel subatomik. Jadi kalau kita sudah masuk ranah kuantum, kita sulit membedakan. Jadi ibaratnya ada istilah dualisme partikel gelombang. Partikel bisa sebagai gelombang, gelombang juga bisa sebagai partikel ya. Nah, itu tadi tipe-tipe gelombang. Nah, sekarang untuk kita mempelajari gelombang, tentu kita selalu bicara tentang besaran-besaran gelombang. Nah, apa saja besaran-besaran gelombang itu? Nah, jadi gelombang yang kita amati itu dinyatakan dalam fungsi periodik atau fungsi sinusoidal. Jadi kita bisa lihat fungsi periodik itu artinya kalau Anda dengar istilah periodik itu menyatakan fenomena yang berulang ya, jadi berulang. Jadi dia akan balik seperti itu ya. Itu yang disebut dengan fungsi periodik. Contohnya seperti ini sinusoidal nih ya. Bolak-balik ya, periodik. Nah, fungsi gelombang biasanya di seperti ini ya. Jadinya dia sebagai fungsi X perpindahan dan waktu. Nah, ini adalah fungsi gelombang. Jadi ingat ya, ini bukan persamaan gelombang, tapi fungsi gelombang. Yang mana nanti kita akan belajar ya, persamaan gelombang itu bentuknya persamaan diferensial parsial, yang mana ini adalah solusi dari persamaan gelombang itu. Nah, jadi ini adalah persamaan gelombang yang merupakan fungsi gelombang yang adalah fungsi X dan T. X adalah displacement, perpindahan ke arah X, dan T adalah waktu. YM adalah simpangan maksimum atau amplitudo. K adalah bilangan gelombang, X simpangan, omega nanti kita lihat ya frekuensi sudut, dan T adalah waktu. Nah, dari sini sebenarnya ini semua besaran gelombang nih. Nah, kita akan coba bedah satu-satu ya. Nah, jadi ini adalah fungsi gelombang ya. Jadi besaran gelombang ada di mana? Ada di variabel-variabel yang ada di dalam fungsi gelombang ini ya. Nah, yang pertama adalah amplitudo ya atau YM ini. Nah, apa sih amplitudo itu? Amplitudo adalah perpindahan maksimum elemen atau partikel dari posisi kesetimbangannya saat gelombang merambat ya. Nah, ini yang seperti gambar tadi ini. Nah, ini ya. Nah, amplitudo saat dia bisa ke atas atau ke bawah. Nah, tapi titik terjauhnya dia menyimpang. Nah, itu disebut dengan amplitudo ya, perpindahan maksimum. Nah, kemudian fase gelombang. Fase gelombang itu di mana? Yang ini nih, Kx min omega T ya. Atau biasanya diberikan dalam V seperti ini fase awal gelombang. Nah, jadi fase ini menunjukkan sudut ya. Jadi kalau kita lihat di sini, nah perhatikan ini lebih mudah ya. Nah, ini kalau fase 90 di sini ini 180 dan ini 360 derajat. Jadi untuk satu gelombang ya, jadi menghasilkan satu putaran siklus lingkaran seperti ini ya. Fase ya, jadi fase gelombang. Nah, kemudian panjang gelombang atau yang disebut dengan lambda. Nah, ini jarak paralel titik perulangan gelombang. Jadi, panjang gelombang itu adalah jarak dari panjang satu bukit dan satu lembah ya. Simpelnya seperti itu. Dengan kata lain, panjang berapa fase nih dari sini ke sini? Berapa nih fasenya dari sini ke sini? Satu, Pak. 2pi ya, 2pi. Nah, berapa panjang 2pi itulah yang disebut dengan panjang gelombang ya. Jadi seperti itu. Jadi satu bukit satu lembah. Nah, itu berapa panjangnya? Atau dua panjang dua untuk dia menyelesaikan fase 2pi itu berapa panjangnya? Itulah yang disebut dengan panjang gelombang ya. Nah, panjang gelombang ini berkaitan dengan K atau K ini adalah bilangan gelombang. Ya.
Nah, kemudian periode. Periode ini waktu yang diperlukan untuk terbentuk satu gelombang ya. Jadi untuk dia membentuk satu bukit, satu lembah atau untuk dia menyelesaikan fase 2pi itu perlu berapa detik? Nah, itu yang disebut dengan periode. Waktu yang diperlukan untuk membentuk satu gelombang penuh. Yang mana satu gelombang penuh itu adalah 2pi ya. Atau Anda dulu belajar satu bukit, satu lembah ya, seperti itu. Nah, omega ya, ini frekuensi sudut itu sama dengan 2pi per T atau sama dengan 2pi kali F ya, seperti itu. Nah, kalau tadi lambda itu berkaitan dengan K, K adalah bilangan gelombang, K sama dengan 2pi per lambda ya. Jadi lambda itu berasosiasi dengan K, sementara periode dan frekuensi berasosiasi dengan omega ya, seperti itu. Nah, kemudian frekuensi itu adalah banyak gelombang yang terbentuk dalam waktu 1 detik atau didefinisikan sebagai seperti, dan hubungan dengan omega adalah karena F sama dengan seperti, maka F sama dengan omega per 2pi atau omega sama dengan 2pf. Kemudian cepat rambat gelombang, jadi cepat rambat gelombang ini adalah perpindahan dibagi waktu, maka lambda dibagi periode atau lambda dikali frekuensi. Ya. Atau kalau kita uraikan ya, karena tadi perpindahan adalah lambda per 2pi ya. Kita kita berangkat dari sini ya, jadi lambda per T. Kedua ruas kita bagi 2 per 2pi ya, sehingga lambda per 2pi sama dengan 1 per K, T per 2pi sama dengan 1 per omega, sehingga kita bisa dapat V sama dengan omega per K ya, seperti itu. Jadi kita bisa menghitung cepat rambat dengan tahu omega dan K ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Jadi perhatikan di sini ada sebuah ini ada berapa gelombang nih kira-kira? Ada berapa gelombang, Bang? Anggap dari sini ke sini nih. Ada berapa gelombang nih? Dari sini ke sini. Anggap Satu ini setengah, berapa? Pak. Berapa? 1,5 mungkin, Pak. Oke, 1,5 ya. Oke. Oke, jadi diberikan soal seperti ini ya. Jadi sebuah gelombang sinusoidal merambat ke arah sumbu X positif, berarti ke arah sini ya. Memiliki amplitudo 15 cm dan panjang gelombangnya 40 cm dan frekuensi 8 Hz. Perpindahan vertikal medium saat T sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, tentukan K, T, omega, dan V. K adalah bilangan gelombang, T adalah periode, omega adalah frekuensi sudut, dan V adalah kecepatan rambat gelombang. Kemudian tentukan fase awal dan tentukan fungsi gelombangnya. Oke, kita akan coba jawab satu-satu ya. Nah, yang pertama bilangan gelombang. Tadi K sama dengan apa? K sama dengan 2pi per lambda. Tadi lambda diketahui, sehingga kita bisa tulis di sini 2pi radian ya, dalam radian dibagi 40 cm, sehingga kita dapat K-nya sama dengan 0,157 atau 0,157 radian per centimeter ya. Ini adalah bilangan gelombangnya. Kemudian selanjutnya yang ditanya adalah frekuensi sudut. Frekuensi sudut tadi adalah omega sama dengan 2pi F. Berarti F sama dengan apa? F sama dengan F sama dengan? Kalau omega sama dengan 2pi F, berarti F sama dengan? omega per 2pi. Oke, omega per 2pi ya. Nah ya, karena tadi F-nya sudah diketahui ya di awal, tinggal kita masukin. Nah, kita akan dapat frekuensi sudutnya adalah sebesar 50,3 radian per second. Nah, kemudian periode. Kalau periode berarti gimana tuh? Kalau periode? Kita udah punya frekuensi, berarti periodenya berapa? Hubungan periode dan frekuensi gimana tadi? Per F. Oke, T sama dengan 1 per F ya. Jadi 1 dibagi dengan 8 ya, sehingga kita dapat periodenya adalah 0,125 second ya, seperti itu. Nah, cepat rambat gelombang ya tadi V sama dengan lambda kali F. Lambda adalah 40 cm dikali dengan frekuensinya 8, maka kita dapat cepat rambat gelombangnya adalah 320 cm per second. Nah, sekarang kita akan menghitung fase dan fungsi gelombangnya ya. Tadi
kita tahu bahwa saat apa tadi kita di sini ya dari soal kita sudah dikasih tahu bahwa saat T sama dengan 0 ya dia amplitudenya tadi 15 cm ya dan berarti saat T sama dengan 0 Y-nya sama dengan 15 ya kita dapat dari situ. Nah sehingga kita bisa tulis bahwa 15 sama dengan 15 sin pi ya saat T sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat di sini berarti sin pi sama dengan 1. Berarti pi sama dengan sin arc ke 1. Berapa tuh berarti? Nah, berarti 90 derajat kan atau pi per 2. Jadi kita dapat V-nya sama dengan pi per 2. Nah, sehingga kita bisa tulis fungsi gelombangnya Y sama dengan A sin Kx min omega T plus pi per 2. Ini adalah bentuk umum ya. Nah, A-nya tinggal kita masukin ya. Atau bisa dalam bentuk A cos Kx min omega T karena cos itu lebih cepat pi per 2 ya dari sin. Nah, sehingga tadi kita masukin bilangan frekuensi sudutnya, kemudian bilangan gelombangnya. Nah, kita dapat ini ya. Jadi tadi ini kita dapatkan bentuknya omega T, omeganya kita masukin dari sini ke sini dan K-nya dari sini ke sini. Nah, jadi ini adalah fungsi gelombangnya ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian besaran gelombang ini juga kalau kita tadi punya Y sama dengan A sin Kx omega T, maka kita bisa menghitung cepat rambatnya dengan menggunakan turunan parsial ya, sehingga kita dapat cepat rambat gelombang adalah min omega A cos Kx min omega T dan percepatannya berarti ini diturunkan lagi ya, jadi min omega kuadrat A sin Kx min omega T ya, seperti itu. Nah, kemudian gelombang pada dawai ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh di bunyi, tapi ini pengantarnya. Jadi di sini kita akan menghitung gelombang yang merambat pada tali yang menegang ya. Jadi kalau tali itu ditegangkan, kemudian digerakkan, maka akan ada gelombang yang terbentuk ya. Nah, simpelnya seperti ini ya. Kalau gelombang itu merambat, maka kita akan cepat rambat gelombang tali itu dipengaruhi dua hal. Yang pertama T di sini adalah tegangan tali dan mu adalah rapat massa tali. Jadi berat persatuan panjang ya atau disebut dengan mu. Sehingga kita bisa menghitung cepat rambat gelombang tali V sama dengan akar T dibagi dengan mu ya, seperti itu. Sebagai contoh, jadi sebuah tali homogen bermassa 300 gram dengan panjang 6 meter. Nah, tali tersebut melalui sebuah katrol yang menarik sebuah objek bermassa 2 kg. Tentukan cepat rambat gelombang yang melalui tali. Nah, jadi kasusnya seperti ini. Jadi di sini kita punya tali yang menegang setelah digantungi oleh benda seberat 2 kg ya. Kemudian massa talinya 300 gram ya, massa talinya 300 gram. Nah, maka yang ditanya di sini adalah berapa cepat rambatnya? Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa cepat rambat tali itu sama dengan akar T per mu. Nah, kita perlu mencari T-nya dulu, kemudian mencari mu-nya, sehingga kita nanti bisa menghitung V. Nah, jadi kita lihat di sini karena ini dalam keadaan diam ya, berarti ini kan punya gaya berat mg ya, M kali G. Sementara tali di sini menegang karena ditarik oleh berat ini, berat si balok yang besarnya adalah mg, sehingga di sini tegangan tali ini sama dengan M dikali G ya. Sehingga masanya 2 kg ya, massa si beban dikali dengan percepatan gravitasi sehingga kita dapat T-nya adalah 19,6 Newton. Nah, sekarang mu-nya, tadi mu adalah massa persatuan panjang. Massa talinya adalah 300 gram dan panjang talinya 6 meter ya, sehingga kita jadikan kilogram berarti 0,3 kilogram dibagi 6 sehingga kita dapat mu-nya adalah 0,05 kilogram per meter. Sehingga V-nya adalah akar T per mu. Nah, sehingga tinggal kita masukin dan kita dapat bahwa cepat rambat gelombang tali pada kasus ini adalah 19,8 meter per second. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, saya lanjut ya. Tidak ada. Nah, sekarang mengenai energi ya. Tadi kita sudah bilang bahwa gelombang sendiri adalah energi yang merambat ya. Kalau dawai tadi
digetarkan, maka akan ada energi yang merambat pada dawai tersebut gitu. Nah, bisa dilihat di sini ya. Nah, ini adalah energinya ya. Nah, simpelnya begini ya. Saya tidak akan jelaskan ini ya. Jadi langsung saja. Nah, jadi energi gelombang itu ya, kalau tadi kita punya cepat terambat, jadi intinya kita menggunakan energi potensial ya. Nah, jadi kalau diturunkan di sini energi potensial ditambah energi kinetik dari tali, nah, jadi total energi gelombang adalah setengah mu omega kuadrat kali A kuadrat dikali lambda ya. Intinya seperti itu. Jadi energi di tali itu adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya. Yang mana kita bisa langsung tuliskan di sini setengah kali mu omega kuadrat kali A kuadrat dikali dengan lambda ya. Saya tidak menjelaskan ini karena Anda kan kalkulusnya baru mulai ya. Nanti kalau saya jelasin malah tambah puyeng. Tapi intinya kita mau ngitung ini nih, energi ya. Jadi energi di tali ini adalah energi potensial ditambah dengan energi kinetiknya, yang totalnya adalah setengah mu omega kuadrat kali A kuadrat dikali lambda. Jadi ini adalah total energi pada tali yang merambat ya. Dipengaruhi oleh mu, dipengaruhi oleh amplitudo, panjang gelombang, dan frekuensi sudut. Nah, dayanya bagaimana? Daya kan energi persatuan waktu. Nah, dalam hal ini, waktu yang diperlukan membentuk satu gelombang, berarti periode. Berarti energi dibagi dengan periode. Nah, jadi dayanya sama dengan setengah dikali mu, kali omega kuadrat, kali A kuadrat, dikali lambda per T. Ya. Seperti itu. Nah, lambda per T ini adalah V ya, cepat rambat, maka kita bisa tulis daya dari gelombang yang merambat pada tali itu sama dengan setengah mu omega kuadrat kali A kuadrat dikali dengan V ya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan gelombang yang menjalar atau standing wave. Ini contohnya pada senar ya. Ini tadi yang sudah kita jelaskan. Nah, inilah yang dimaksud dengan persamaan gelombang tadi ya. Jadi persamaan gelombang itu bentuknya diferensial parsial seperti ini. Nah, solusi dari persamaan diferensial ini adalah fungsi gelombang itu ya. Jadi kalau ditanya, kalau Anda ketemu di literatur kan dibilang persamaan gelombang itu yang Y sama dengan A sin omega T KX ya, seperti itulah. Itu bukan persamaan gelombang, tapi itu adalah fungsi gelombang. Persamaan gelombangnya yang mana? Nah ini ya, bentuknya persamaan diferensial parsial. Nanti Anda akan belajar lebih lanjut di matematika teknik di departemen Anda masing-masing. Nah, tapi intinya di sini ya, ini adalah bentuk dari persamaan gelombang ya. Ini bentuknya diferensial parsial. Jadi intinya begini, persamaan gelombang itu adalah persamaan diferensial dan fungsi gelombang adalah solusi dari persamaan diferensial gelombang itu ya. Intinya seperti itu. Oke, kemudian ada superposisi dan interferensi gelombang ya. Jadi superposisi gelombang itu adalah perpaduan antara dua gelombang yang membentuk gelombang baru. Intinya begini, kalau ada satu gelombang sama gelombang lain, mereka bergabung, nah kita jumlahin, nah itu yang disebut dengan superposisi. Nah, gelombang itu bisa saling menguatkan, bisa saling meniadakan. Nah, contohnya ini ya. Ini ada dua buah pulse di sini ya. Kemudian dia ditabrakin. Nah, kalau ditabrakin dia bisa tambah besar atau sebaliknya ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, ketika seperti ini, ketika dia ditabrakin pulse yang seperti ini, nah, malah saling meniadakan tadi ya. Saat di sini 0. Nah, ini disebut dengan superposisi gelombang. Nah, jadi kalau ada gelombang 1 Y1, gelombang kedua ada Y2, superposisinya ya adalah penjumlahan keduanya. Nah, jadi kalau superposisi itu adalah penjumlahannya, jadi matematisnya. Nah, fenomenanya adalah interferensi. Jadi kalau ada gelombang satu sama gelombang lain itu bertemu, nah akan terjadi interferensi ya. Nah, jadi kalau ada dua gelombang yang berinteraksi satu dan yang lainnya, nah pada satu area itu disebut dengan interferensi. Contohnya seperti ini, ada gelombang yang keluar dari sini sama sini, begitu dia ketemu dia makin kuat ya. Contohnya speaker ya, kalau Anda pakai satu speaker sama dua speaker, nah itu akan terjadi interferensi sehingga makin banyak speakernya. Nah, biasanya makin kuat ya. Nah, itu disebut dengan interferensi.
Nah, interferensi ada dua, ada yang namanya constructive interference atau interferensi konstruktif, artinya gelombang satu dan yang lainnya saling menguatkan. Ada yang namanya destructive interference, jadi gelombang satu dan gelombang lainnya saling melemahkan. Nah, ini contohnya ya, jadi ada wave 1 sama wave 2 ya, ketika mereka bertemu justru saling menguatkan. Nah, ada yang mereka bertemu justru saling meniadakan ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, misalkan kita punya Y1 sama dengan Y M sin KX min omega T, Y2-nya adalah Y M sin KX min omega T plus V. Kita jumlahkan keduanya, nah ini disebut dengan superposisi. Superposisi artinya menjumlahkan kedua gelombang. Nah, maka kita akan dapat besarnya seperti ini. Ya. Nah, ini gelombang tegak ya atau standing wave. Jadi jika kedua gelombang sinusoidal dengan amplitudo dan panjang gelombang identik merambat pada arah yang berlawanan sepanjang satu dawai tegang, interferensi keduanya akan menghasilkan gelombang tegak. Gelombang tegak itu seperti apa? Jadi kalau misalkan gelombang itu diikat kedua ujungnya, nah maka akan terbentuk seolah-olah seperti ini ya, ada antidot, ada not, atau biasanya kita dulu di SMA sebut ada perut, ada simpul ya. Nah ini contohnya pada apa? Pada senar gitar ya. Kalau Anda perhatikan senar gitar ya, coba nanti Anda yang punya gitar, Anda petik gitarnya terus rekam, terus di slow mo, dia akan terbentuk seperti ini nih. Ya. Nah ini saya punya video ya, coba nanti dilihat. Sebentar. Nah ini coba dilihat ya. Ini dawai gitar tuh persis seperti ini. Ini yang dimaksud dengan gelombang tegak. Gelombang tegak itu terbentuk kalau kedua ujungnya diikat. Ya. Nah sehingga terbentuk seperti ini. Nah ya. Nah ini adalah gelombang tegak ya atau standing wave. Jadi di sini ada antidot, ada not ya. Antidot itu perut, ada simpul, perut simpul. Atau antidot, not ya seperti itu. Nah, dawai gitar tuh seperti ini. Makin banyak, makin tinggi frekuensinya, nah makin banyak terbentuk seperti ini. Makin rendah frekuensinya, nah dia semakin sedikit terbentuk simpul dan perutnya. Nah, ini yang dimaksud dengan gelombang tegak atau standing wave. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ciri gelombang tegak pertama ada simpul atau notes, ya. Kemudian ada perut atau anti notes ya. Nah, ini ya. Kalau dia senar gitar tuh persis seperti ini ya. Kalau dia nadanya rendah, frekuensi rendah, nah dia akan satu doang terbentuk ini. Nadanya makin tinggi terbentuk dua anti notes nih. Makin tinggi lagi terbentuk tiga dan seterusnya ya. Jadi makin tinggi nada dawai, nah dia akan terbentuk. Ini sebenarnya ada suaranya ya, cuma nggak kedengaran. Gitar tuh senar gitar tuh persis seperti ini cara kerjanya. Oke ya. Jadi ini dulu untuk pengantar kita ya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas secara khusus spesifik mengenai bunyi dan setelah itu kita masuk ke cahaya ya. Jadi yang kita pelajari tadi mengenai dasar-dasar gelombang, fenomenanya, kemudian besaran-besaran gelombang. Jadi ketika kita ngomongin bunyi, sebenarnya kita bicarain adalah ya besaran-besaran gelombang tadi, termasuk juga cahaya. Nah, ini sebagai pengantar kita untuk nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai bunyi dan cahaya. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti untuk ETS akan dibahas setelah dikoreksi ya. Jadi baru bisa dikoreksi Kamis dan Jumat ya di SKPB. Jadi nanti mungkin asisten yang akan masuk untuk membahas secara menyeluruh ya untuk ETS-nya. Ya, pertama saya juga tidak menyangka soalnya seperti itu. Saya juga nggak tahu itu yang buat soal kenapa seperti itu ya. Karena ya harusnya tidak di level yang seperti itu. Nah oke, tapi nanti kalau nanti saya lihat kalau hasilnya memang sangat-sangat memprihatinkan, ya nanti saya akan adakan perbaikan ya nanti. Dan ini tidak wajib perbaikannya bagi siapa saja yang mau nilainya dibagusin ya. Tapi nanti saya lihat dulu hasilnya gimana. Kalau ternyata hasilnya ya oke-oke saja ya tidak ada perbaikan. Tapi kalau ternyata memang hasilnya sangat buruk ya udah nanti ada perbaikannya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Ada pertanyaan?
Cukup ya? Oke, Cukup. kalau ada? Ada? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup Halo untuk. Pak, Oke, ada pertanyaan, silakan. itu tadi superposisi gimana? Superposisi, oke. Superposisi. Jadi superposisi itu mudahnya seperti ini. Kalau ada gelombang satu sama gelombang lainnya ya. Bentar, bentar. Saya ini dulu. Oke, sebentar, sebentar. Oke, tadi superposisi ya. Jadi intinya begini, superposisi itu adalah begini. Kalau ada dua gelombang ya. Oke, jadi superposisi itu adalah kalau ada gelombang satu sama gelombang lainnya dijumlahkan, nah itu yang disebut dengan superposisi. Contohnya kayak gini ya, kita punya gelombang satu yang besarnya adalah Y1 dan gelombang 2 adalah Y2. Superposisinya berarti penjumlahan keduanya. Nah, secara matematis seperti ini. Misalkan kita punya gelombang satu ya, Y1 itu sama dengan YM sin KX min omega T dan Y2 YM sin KX min omega T plus V. Nah, kita jumlahin aja ya. Nah, kalau begini kita menggunakan aturan trigonometri ya. Sehingga nanti kita dapat jadi gini, ada gelombang satu sama gelombang satu bertemu, nah membentuk gelombang baru. Nah, hasilnya itu adalah hasil superposisi. Intinya begini, superposisi itu adalah operasi matematisnya, fisisnya adalah interferensi gitu ya. Jadi gampangnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh superposisi dua gelombang. Jadi ini gelombang asalnya gelombang satu, gelombang dua. Setelah superposisi, nah jadinya seperti ini. Ya, jadi perpaduan antara dua buah gelombang yang bertemu di satu titik. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau masih ada. Oke Pak, Oke. Yang lain? Ada pertanyaan? Oke ya, kalau tidak ada, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Harusnya sih kita membahas ETS ya, baru nanti kita lanjutkan materinya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup untuk kuliah hari ini. Saya akan upload rekaman ini, nanti yang ketinggalan bisa dilihat lagi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih untuk kuliah sore hari ini. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas.